Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dela Adinda dengan NIM 20111241321 dari kelas 3G Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan meresum materi pertemuan 12 yaitu tentang penilaian status gizi langsung metode bioklinis. Definisi dari penilaian status gizi dengan metode bioklinis adalah melihat kondisi status gizi seseorang dengan melihat perubahan yang terjadi di dalam tubuhnya, misal kulit, mukosa oral, rambut, dan mata dengan cara melihat tandanya, melihat gejala lainnya pada diri seorang, melihat tanda atau sik dan gejala simptom, yaitu rambut menjadi kusam, kering, wajah menjadi perubahan warna kulit, mata terjadi seroktalmia, bibir terdapat luka di sudut bibir, lidahnya menjadi bengkak, gigi menjadi karies gigi, gusi menjadi spongy, kelenjarnya menjadi pembesaran tiroid, kulitnya menjadi serosis, kukunya menjadi jaringan bawah kulit. Kelebihannya adalah biaya besar, mudah diinterpretasikan, peralatannya tidak rumit, dan kekurangan dari penilaian status gizi langsung secara metode bioklinis tadi, gejalanya mirip-mirip, gejala klinis tidak bersifat spesifik, adanya variasi dalam gejala klinis yang timbul. Hal yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan SIK atau melihat tandanya. Pertama, tanda-tanda SIK yang memang benar berhubungan dengan kurang gizi bisa karena kekurangan salah satu zat gizi atau lebih yang dibutuhkan tubuh. Yang kedua, tanda-tanda SIK yang membutuhkan investasi atau penyelidikan lebih lanjut. Tanda-tanda ini mungkin oleh karena gizi salah atau mungkin oleh faktor lain seperti kehidupan di bawah standar atau dalam kurung miskin, buta huruf, dan lain-lain. Yang ketiga, tanda-tanda SIK yang tidak berkaitan dengan gizi salah merupakan hampir mirip. Tanda-tanda ini dalam diagnosis untuk membedakan kurangnya memerlukan keahlian khusus. Pemeriksaan lain. Yang pertama bisa dengan melihat medical history seseorang atau rekam medisnya. Tanda klinis pada Maramus ditandai dengan berat badan yang sangat kurus, baggy pants, iga gambang, dan manifest. Tanda klinis dari obesitas. Yang pertama adalah hiperpigmentasi di daerah kuduk, lipatan ketiak, dan lipatan paha. Yang kedua ada iritasi dan lecet di daerah-daerah lipatan. Yang ketiga ada belok diskus atau kaki pengkor. Skoliosis adalah tulang belakang melengkung, anak berpayudara lebih besar, nafsu makan berlebih, gangguan sistem pernapasan atau nafas pendek, batuk, dan intoleransi aktivitas. Ciri klinis Maramus. Yang pertama, pada anak wajah seperti orang tua, kulit terlihat longgar, tulang rusuk tampak terlihat jelas, kulit paha berkeriput, terlihat tulang belakang lebih menonjol, dan kulit di pantat berkeriput atau baggy pants. Ciri dari kwashiorkor. Ada endem, rambut kemerahan atau mudah dicabut, kurang aktif, rewel atau cengeng, pengurusan otot, crazy, permen, dermatosis. Pemeriksaan biokimia dilakukan terutama untuk mendeteksi keadaan defisiensi zat gizi subklinikal, artinya sudah mempunyai kelainan biokimia namun tanpa tanda-tanda atau gejala klinis, sehingga sering digunakan untuk menggambarkan tahap awal dari suatu penyakit atau kondisi sebelum gejala terdeteksi oleh pemeriksaan klinis atau pemeriksaan laboratorium. Dalam penilaian status gizi dengan cara pemeriksaan secara biokimia sering memerlukan peralatan yang hanya ada di rumah sakit atau puskesmas.
sehingga sulit terjangkau oleh penduduk yang tinggal jauh dari sarana kesehatan. Umumnya, pemeriksaan biokimia digunakan untuk melengkapi metode lain dalam penilaian status gizi. Misal, data penilaian konsumsi pangan, klinis, dan antropometri telah terkumpul, tetapi dengan adanya data biokimia masalah gizi yang spesifik agar dapat lebih mudah diidentifikasi. Melakukan penilaian status gizi dengan melihat kemampuan fungsi jaringan dan perubahan struktural dalam tubuh. Pemeriksaan metode ini sangat mahal, harus dengan tenaga profesional yang melakukannya. Pemeriksaan dilakukan dengan 3 cara, yaitu radiologi, tes fungsi fisik, dan tes sitologi. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.